Kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 3. Ayo mengamati pada halaman 87. Apakah kamu masih ingat cara melakukan langkah awal dalam senam irama? Apa saja gerakan yang telah kamu kuasai dengan baik? Langkah awal dalam senam irama yang sudah saya kuasai dengan baik yaitu tegak anjur kiri ke depan, yaitu lakukan dengan berdiri di atas kaki kanan, tentunya dengan lutut yang sedikit ditekuk. 2. Tegak anjur kanan ke depan, lakukan dengan berdiri di atas kaki kiri dengan lutut kiri ditekuk. Kaki kanan harus lurus ke depan dengan tumit diangkat dan ujung jari kaki di lantai. Apa saja gerakan yang masih sulit kamu lakukan? Gerakan yang masih sulit untuk dilakukan adalah gerakan variasi, di mana gerakan ini harus memiliki konsentrasi yang tinggi. Gerakan ini juga sangat menguras stamina, jadi wajar jika gerakan ini masih belum dikuasai. Kamu akan mempraktikkan kembali olahraga senam irama. Pastikan bahwa berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk berolahraga senam telah disiapkan. Amati perlengkapan tersebut, seragam olahraga, sepatu, peralatan olahraga, dan lain-lain. Pernahkah terpikir olehmu di mana perlengkapan tersebut dapat diperoleh? Perlengkapan olahraga senam irama seperti seragam olahraga tentunya dapat diperoleh atau berada di rumah. Dengan perlengkapan ini akan sangat menunjang sekali kegiatan berolahraga senam irama. Sedangkan untuk perlengkapan olahraga lainnya bisa didapatkan di sekolah. Biasanya sekolah sudah menyiapkan perlengkapan tersebut. Apakah ada wirausaha di sekitarmu yang menyediakan perlengkapan tersebut? Ada, mereka menjual berbagai perlengkapan olahraga dan harganya pun cukup murah. Dengan adanya wirausaha ini akan sangat menunjang sekali kegiatan olahraga. Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet? Apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di dalam kelasmu? Diskusikan secara berpasangan dan tuliskan jawabannya pada kolom berikut. Jenis-jenis dan sifat magnet yang saya ketahui adalah berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik dan bahan non-magnetik atau paramagnetik dan diamagnetik. Sifat-sifat magnet yaitu magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauan. Gaya magnet dapat menembus benda. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Medan magnet akan membentuk gaya magnet.
Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering terjatuh, terbakar, atau lainnya. Contoh-contoh benda magnetis dan non-magnetis di dalam kelasku adalah benda magnetik yaitu seperti gunting, cutter, penggaris besi, dan peniti. Benda non-magnetik yaitu seperti kursi, meja, pensil, pulpen, penghapus, dan penggaris plastik. Ayo menulis pada halaman 93. Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup? Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup atau lebih dikenal dengan CV atau Curriculum Vitae adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Dokumen ini dirancang agar penggambaran diri menjadi lebih singkat. Apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Tujuan kita yaitu untuk memperkenalkan diri secara tidak langsung dengan tertulis mengenai data pribadi, latar belakang pendidikan, dan sebagainya kepada pihak instansi yang dituju. Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Ada beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam membuat daftar riwayat hidup seperti identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterangan lain. Berikut ini adalah contoh formulir daftar riwayat hidup.